Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. An-nadhafatu utawi iki iku nerangake bersih atau kebersihan. Ya'lam maqul sira anna nadhafatal badani sak temene utawa ing sak temene resike awak wasau bilan pakaian wal makan lan panggonan matlubatun iku den sumbre syara'an yang dalam surat syara'. Jadi kebersihan badan, pakaian ya, tempat ya, intinya kebersihan mengenai apapun ya, yang kita kenakan, yang kita pakai ya, yang kita tempati itu dianjurkan. Menjaga kebersihan itu dianjurkan atau diperintahkan dalam syariat. Fayang bagi mongko prayoga atau sayudya lil insani kedua menungso tangwi kubadani apa bersihake badane wong. Tangwi kubadani apa bersihake badane wong. Muta'ahidan hale wong kang ngerawat. Muta'ahidan hale wong kang ngerawat sya'ra ra'sihi ing rambute sirahe wong. Sya'ra ra'sihi ing rambute sirahe wong ditasrihi ngerawate ditasrihi kelawan sunggasan. Ditasrihi kelawan sunggasan weduh nilan ngelengani ya. Ngelengani berikan minyak rambut. Jadi dianjurkan ya untuk menjaga kebersihan badannya ya, seperti merawat rambutnya ya dengan cara menyisir dan memberikan minyak ya, pada rambutnya. Itu ya, mungkin agar selain mati ya, rambut itu juga menjadi sehat. Ya. Wa udhunaihi lan kuping lorone wong biolosli kelawan baso wal mashilan musab ya. Jadi termasuk menjaga kebersihan kedua telinga ya, dengan cara membasuh dan mengusapnya ya, dan menghilangkan segala bentuk kotoran yang ada di telinga. Wa fahulan mulute utawa cangkeme wong bilmal maboti kelawan kamu bilma mengutilan kelawan kamu ustiwa kilan siwak ya. Bersihkan mulutnya dengan cara berkumur dan bersikat gigi atau bersiwakan. Wang paulan irungnya wong bil istinsyati kelawan nyesok banyu irung wa istinsyari lan nyeburake banyu irung ya. Dengan menghirupkan air ke dalam hidung ya, kemudian mengeluarkannya. Itu cara bersihkan hidung. Wa'adhafirohulan piro-piro kukune wong ya, virus 5 kelawan baso perkoro tahta kang tetep ing dalem ngisore
Jadi membersihkan tidak tangan kilo kuning sore kan bagian sore kadang walaupun dalam keadaan pendek ya itu ada sedikit kotoran ya atau bekas debu ya yang tertinggal itu dianjurkan juga untuk membersihkan dengan cara apa? Dengan bios 5 teratas dengan cara membasuh dengan air. Bapak kanan teman-teman Allah Nabi sinan kaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yudahinu iku ngonani yang memberikan minyak. Sinan kaji Nabi Rasulullah mustakane kaji Nabi di rambutnya, rambut kepalanya diberikan minyak agar rapi, agar mudah disisir ya, dan juga agar lebih sehat ya. Walusar yang mulan juga sisinan kanjeng Nabi sya'rahu ing rambute kanjeng Nabi. Sya'rahu ing rambute kanjeng Nabi. Waya bagilan sayup ya. Waya bagilan sayup ya. Lalu kedue wong aidon halemane. Lalu kedue wong abot aidon halemane tamdi musaubihi apa bersihake kelambine wong. Tamdi musaubihi apa bersihake kelambine wong filman kelawan banyu. Dan juga dianjurkan ya untuk membersihkan pakaian yang kita kenakan, pakaian yang kita kenakan tadi itu dengan air. Wahdahu hale ijine mat. Wahdahu hale ijine mat. Ya, baik itu hanya dicuci dengan air ya. Atau ma'ashabuni utawa sertane sabun ya, atau deterjen. Ini saja lamun ono opo sawuk ya, opo pakaian, ila zalika marang kono-kono sabun, ila zalika marang kono-kono sabun. Jadi ketika pakaian itu silakan ya, kalau memang cukup dicuci dengan air ya, itu tidak apa-apa. Tapi ma'ashabuni ini saja tapi jika memang diperlukan menggunakan deterjen ya, itu dianjurkan ya. Memang baiknya seperti itu. Wakadhalika kaya kono bersihake ya bagi sayudio lalu kedewok tambi memakani apa bersihake panggonane wong kamar sampean ya, atau rumah ya, atau tempat-tempat yang sampean tempati ya, sampean ada di situ, atau kelas gitu bisa. Wadhalika apa yang kono anjuran ya. 5 iku krono perkara finallah pasti kang papat ing dalem nadhafah atau bersih minahib disehati saking jaga kesehatan. Di setiap anjuran atau setiap perintah mengenai membersihkan baik itu dari badan ya, kemudian pakaian maupun tempat yang kita tempati, itu tujuannya apa? Untuk menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan. Walhab bil humumi lan ngilangi susahan, kan ngilangi susahan. Kadang kalau kita merasakan tempat kita kotor atau badan kita kotor ya. Misal setelah seharian dari sekolah itu kan badan
makanya dianjurkan untuk membersihkan badan ya supaya lebih fresh, maksudnya seperti itu. Wa iqbalis sururi lan madhep marang kebungahan. Wa iqbalis sururi lan madhep marang kebungahan. Ya. Jadi kalau tempat-tempat ya, atau pakaian ya, atau badan kita bersih, kita pasti akan lebih nyaman, lebih senang ya. Kayak gitu. Wa ridhal ashiri lan nyenengake wong kang nyrawungi ya, lan nyenengake wong kang nyrawungi. Misal sampean ning pondok ya, sekamar wong telu, wong papat, atau wong telu misalnya. Kalau kita sama-sama saling menjaga kebersihan ya, maka teman sekamar kita pasti akan merasa senang juga, merasa nyaman. Tapi kalau video ya orang jaga kebersihan itu sebenarnya mesti cenderung ya tidak nyaman ya dengan sikap kurang aware terhadap atau kurang peduli terhadap kebersihan. Wa idhari ni'matillahi lan martelahake nikmate Gusti Allah taala. Qala ngendikan Gusti Allah taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma lan anapun kelawan nikmate pangerane sira, wa amma bi ni'mati lan anapun kelawan nikmate pangerane sira, fahaddits mongko nyritakno sira. Hadis mongko nyritakno sira. Asidku wal kadhib. Asidku itu jujur, wal kadhib dan bohong. Asidku tawi iki iku nerangake jujur lan goro. Wal kadhib lan asidku tawi jujur, huwa ya asidku al-ikhbaru iku aweh kabar. Al-ikhbaru iku aweh kabar bima kelawan perkara. Bima kelawan perkara iku iku kang nocoki atau kang sesuai. Apa ma al-waqi'a ing kenyataan. Al-waqi'a ing kenyataan. Jujur itu adalah kita menyampaikan suatu hal apapun itu sesuai dengan realitanya ya. Sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Walaupun bulan atau goro, huwa hiya al-kadhib atau goro al-ikhbar al-kabar. Al-ikhbar itu al-kabar bima kelawan perkara lain kok iku kang ora mencoki apa man hu ing al-waqi, hu ing kenyataan atau al-waqi. Jadi sementara ya berbohong atau dusta itu adalah buat ikhbar bima la yaqulu, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan kebenarannya. Wa asbabu sidqi anapun utawi wa asbabu sidqi utawi pira-pira sebabe jujur. Ya, yang menyebabkan kita bisa berperilaku jujur itu adalah al-aqlu duweni akal kang sempurna. Biasanya wong tidak bersikap jujur atau cenderung mudah berbohong itu akalnya perlu dipertanyakan. Wadinulan akal, jadi memiliki landasan keagamaan, mengerti ya bahwasannya perbuatan jujur itu adalah perbuatan yang benar, perbuatan bohong adalah perbuatan yang salah. Walaupun seharusnya tidak perlu agama membahas mengenai jujur dan bohong, karena itu sudah jelas ya, bahkan dalam koridor sosial ya, dalam konteks kemanusiaan ya, hidup bersosial antar manusia itu tidak perlu repot-repot mencari dalil agamanya untuk mengatakan bahwasanya bohong itu adalah suatu hal yang salah. Wal muru'atu lan kehormatan ya, karena jujur itu akan mendatangkan kehormatan. Kemudian yang pertama yaitu yang sebab pertama adalah akal. Amal akal krono sak temene akal atau akal yang sempurna. Yudriku iku bisa nemu apa akal
sidqi manfaatnya jujur atau dampak positifnya jujur ya. Orang yang memiliki akal pasti akan memilih jujur karena apa? Karena dia mengetahui dampak positif dari bersikap jujur itu sendiri. Madharatul tadi bilang madhorote atau bahayane goro ya, dan memahami resiko negatifnya ya, ketika bersikap dusta. Fala yarda mongko ora ridho, fala yarda mongko ora ridho sahibu apa wong kang duweni akal, sahibu sapa wong kang duweni akal nafsihi marang awak dhewe ne sahib ya, marang awak dhewe ne sahibul akli al-nadharata ing bahaya atau kemadaratan. Maka ketika mereka orang yang memiliki akal mengetahui bahwasannya kejujuran itu memiliki dampak positif, sementara kebohongan itu memiliki dampak negatif, maka mereka tidak akan rela ya orang yang memiliki akal tadi memilih ambil ke dampak yang negatif ya. Itu adalah perbuatan yang mencederai ya, mereka sebagai orang yang berakal. Falyaltazimu mongko netepi sapa sahibul akli wong kang duweni akal ya, asidqa ing jujur ya. Asidqa ing jujur, maka mereka akan senantiasa memilih kejujuran. Kemudian alasan yang kedua atau sebab yang kedua yaitu wali anadina lan kronos tuhuni agama. Yang muru iku perintah apa agama bisuki kelawan jujur. Bisuki kelawan jujur. Kemudian orang yang bersikap jujur ya, berdasarkan agama itu tahu bahwasanya agama selalu memerintah kita untuk bersikap jujur. Wayan halanaka apa agama anti saking swali jujur yaitu goro. Anti saking swali jujur. Dan agama pula melarang kita ya bersikap dusta. Wa kadzalika lan kaya mungkar ad-din al-sahibul muru'ati utawi wong kang duweni kehormatan. Kemudian alasan yang ketiga yaitu mengenai kehormatan. Kenapa? Karena layau orang ridho sapa wong kang duweni kehormatan apa muru'ah binafsihi marang awak dhewe ne sahibul muru'ah illa sidqa kejaba jujur li anna hu krono sak temene sahibul muru'ah yang lugu iku nomreh utawa golek sapa sahibul muru'ah bahalnya ing pepaes bijamilil khisali kelawan baguse pira-pira peker. Bijamilil khisali kelawan baguse pira-pira peker. Wala jamala lan ora ana kebagusan iku maujud, wala jamala lan ora ana kebagusan iku maujud fil kalbi ing dalem kok, fil kalbi ing dalem kok. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa seseorang itu akhirnya dapat bersikap jujur itu karena senantiasa berpegang teguh pada kehormatan jati dirinya. Ya, maksudnya kehormatan harga dirinya. Jadi mereka merasa memiliki harga diri. Sehingga apa? Sehingga layar donasi illa sidqa. Mereka tidak akan mengizinkan diri mereka untuk bersikap selain jujur ya. Tidak mengizinkan bersikap selain jujur. Kenapa? Karena li'annahu yatlubu tahwil. Karena jujur itu ya yang akan senantiasa menjadi tahali jamil khisal, menjadi sebuah kredibilitas ya yang senantiasa akan dilihat orang lain sebagai apa? Sebagai perhiasan atau sebagai atribut yang dimiliki darinya. Ya, jadi ketika orang sudah terkenal
memiliki kredibilitas ya, dapat dipercaya karena bersikap jujur ya, maka itu menjadi sebuah ya atribut baik ya yang diselaraskan oleh. Kemudian ya penyebab sebaliknya, penyebab orang ya berperilaku dusta adalah wasababul kadibi lan utawi sebabe goro iku iradatu jalbi naf'i iku ngarepake narik manfaat. Iradatu jalbi naf'i iku ngarepake narik manfaat. Wa iradatu daf'id dharani lan ngarepake nolak bahaya. Li annal insana krana sedune manungsa petyaro. Li annal insana krana sedune manungsa petyaro iku terkadang ningali. Fil kalbi ing dalam gorok as-salamata ing selamat al-ajilata kang age-age. Al-ajilata kang age-age. Keselamatan yang al-ajilah yang instan. Fayati mongko nekani sapa wong ing kalbi wa yara lan ningali sapa wong fisiki ing dalam jujur bidaha ing sebaliknya keselamatan yang instan sing ajilah sing agi-agi falayati mongko orang akani ya sapa wong ing jujur ing sithik. Apa yang menyebabkan seorang itu akhirnya bersikap dusta ya, yaitu apa? Karena manusia ya itu cenderung ingin mendapatkan feedback positif ya atau keuntungan ya, ingin mendapatkan suatu keuntungan atau anaf'u ya, kemanfaatan ya, dan selalu ingin menghindarkan dirinya dari segala kerugian atau suatu hal yang membahayakan dirinya. Namun ya tidak semua itu baik keuntungan ya maupun kerugian atau suatu hal yang bahaya itu enggak semuanya bersifat hakiki. Kadang itu hanya keuntungan yang semu, kadang itu hanya kerugian yang atau hal yang membahayakan sementara yang terkadang ya baik hal yang terlalu dikhawatirkan itu tidak terjadi. Tapi kecenderungan manusia itu akan selalu seperti itu, yaitu iradatu jalbi naf'i, menginginkan sebuah keuntungan dan terhindar dari kerugian atau hal yang membahayakan baginya. Nah, karena kecenderungan tersebut, anal insana qad yara kadhib as-salamata al-'ajila, sehingga manusia terkadang melihat sebuah kebohongan ya itu adalah suatu shortcut atau cara yang instan untuk mencapai keselamatan ya. Melihat suatu kebohongan itu adalah cara yang instan ya dalam mencapai sebuah keselamatan atau keuntungan, sehingga mereka memilih untuk berbohong walaupun jelas ya apa yang menjadi dampak dari kebohongan itu menandakan bahwasanya kebohongan adalah suatu hal yang mendatangkan keuntungan yang semu saja. Wayara fisiki bidah, dan mereka cenderung melihat bahwasanya bersikap jujur ya, bersikap benar ya, itu justru tidak ada untungnya bagi mereka, justru tidak memberikan keuntungan yang instan bagi mereka, sehingga mereka balayani tidak melakukan sikap yang benar atau sikap yang jujur. Nah, kayak gitu. Walaupun kadibi utawi bahayanya dusta atau doror, yang itu bali apa doror ila sahibi marang wong kang menduweni sifat kawin, padahal
dusta tadi itu tidak akan kembali ke siapapun kecuali ke orang yang berdusta itu sendiri. Hayuk takor maka den anggap ino. Wa tadhi'u lan den ilang ya hayuk takor maka den anggap ino sapa wong kang goro sapa sahibul kadhib atau al-kadhib. Di orang yang tadi berbohong, maka dia akan menjadi orang yang hina, ya, akan dianggap remeh orang lain karena perilakunya ya itu mencerminkan apa yang dikatakan, itu apa? Tidak sesuai dengan kenyataan. Waktu ulang dan hilang asli koto opo kepercayaan atau kredibilitas. Jadi tidak memiliki kredibilitas atau kepercayaan. Bihi kelawan sohib, bihi kelawan sohibun tadi. Wajustar balulan dan hilang ino. Fitunya yang dalam dunia, ya, jadi direndahkan derajatnya di dunia. Wayu'ata bulan dan siksa fil akhirati ing dalam akhirat. Sementara itu juga mendapatkan siksa atau balasan yang setimpal dalam akhirat. Wayu'atu lan bali. Wayu'atu lan bali apa doror atau bahaya. Ila wili sahibi marang liyane wong kang kadhe, wong kang goro. Bahkan ya, di sini juga dikatakan kebohongan itu selain mendatangkan bahaya bagi diri kita, ya, juga bisa mendatangkan bahaya bagi orang lain. Kenapa? Karena li'anul kadzab krana wong kang akeh gorohe, yang itu janji. Ya, janji sapa wa ghairu ing liyane wong ya khairan ing kebagusan sumaya iku mongko kali-kali mulanyane sapa wong bu ing Maka kasiru mongko dadi nelongso, nafsu apa atine Wairo wong liya. Li khaybati rajai krana runtuhe. Ya, harapane ghaib. Jadi ada juga dampak ya bagi orang lain, yaitu kenapa? Karena ketika seseorang itu sudah sangat sering berbohong ya dan menjanjikan ya, bohongnya itu dalam bentuk menjanjikan kebaikan, menjamin orang lain kebaikan, menjamin orang lain keuntungan. Namun ya, orang yang suka berbohong tadi akhirnya mendustai janjinya. Maka apa? Orang yang diberikan janji tersebut akhirnya ya tadi merasa nelongso, merasa susah, ya, merasa sedih ya. Kenapa? Karena lil khaybati rajaihi ya. Karena hilangnya atau runtuhnya harapan mereka ya. Kayak gitu. Baik dari pertemanan ya atau hubungan bisnis juga bisa ya, atau hubungan asmara juga bisa. Jadi ketika seseorang itu berbohong ya, dia harusnya memikirkan ya, ketika dia membohongi orang lain, dia bukan hanya berbohong ya, bukan hanya mengucapkan suatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya, tetapi berdampak dapat menyakiti orang lain. Nah, itu boleh anda ulang saat temannya ghair ya, atau orang lain yastasbilu iku ngilang gampang sapa ghair al-ghaibata ing ngrasani, al-ghaibata ing ngrasani wa nami matalan adu domba.
Sehingga ya orang-orang tadi yang menjadi korban itu akhirnya ketika dibohongi dengan dengan perkataan yang tidak sesuai dengan realitas, akhirnya bisa berdampak apa? Berdampak mereka yang dibohongi itu melakukan ghibah, ya, melakukan suatu hal sesuai dengan apa yang mereka yakini dari orang yang berbohong, ya, kayak gitu, melakukan apa, membicarakan dari apa yang mereka ketahui dari mereka yang berbohong, 265, dan akhirnya apa? Beresiko terjadinya adu domba. Kaya ma'asu mongko nanging no atau gerak no sopo wong kang gorok anasa yang menungso bisa berbeda kasane mengkono dampak sange mengkono dampak berupa yaspas bilu libah dan umat tadi ala tabawudi ngatasi permusuhan wa takhusumilan korban. Maka akhirnya permusuhannya dan caci maki itu akan terjadi ketika tadi dampak-dampak negatifnya itu sudah berjalan. Wakafalan nutupi al-kadhiba enggoro malah makan apane komodo atau celaan. Qaulullahi pengandikane Allah Azza wa Jalla. Padahal banyak sekali peringatan-peringatan dari Allah berupa ancaman, berupa celaan bagi mereka ya, yang bersikap dusta. Rupanya mengambilkan innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Innama yaftari ani mustine gawe atau agawe. Innama yaftari ani mustine gawe al-kadhiba engko sapa sing gawe alladzina sapa wong akeh la yu'minuna kang ora beriman ya. Sapa alladzina di ayatillahi kelawan pira-pira ayat Gusti Allah. Padahal ya, orang-orang yang berbuat dusta ya itu adalah orang-orang yang tidak beriman pada ayatnya Allah. Ketika seseorang yang mengaku beriman dan kemudian sering ya berbuat dusta ya, maka mereka imannya perlu dipertanyakan karena menyerupai sifat dari orang-orang yang tidak beriman, yaitu berbuat dusta. Kemudian waquluhu sallallahu alaihi wasallam menghentikannya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kadzaba idza malikani dora al-abdu sapa kaula. Idza kadzaba idza malikani dora al-abdu sapa kaula kalbatan kelawan sak surohan maka ada mongko ngado kan husangin abad al-malaku sapa malaikat mailan kelawan sak mil min nasma krono ambu bosoke perkara kelawan bau busuknya jarakan teko apa mah bi sebab goro ya. Kemudian apa yang dikatakan tadi Nabi bahwasanya ketika ya, ada seseorang yang melakukan kebohongan ya, atau melakukan suatu hal yang dusta sekali saja ya, maka
malaikat itu menjauhi mereka sejarak 1 mil, ya, 1 mil. Karena apa? Karena menjauh dari bau busuk yang dikeluarkan, ya, dari mulut orang-orang yang berdusta. Wakafalan nyukupi asiko ing jujur. Sanaan apane pengawal. Apa Allah Ta'ala mengendikani Gusti Allah Ta'ala. Itu banyak pujian, ya, atau pengawal bagi orang-orang yang melakukan sifat, ya, atau bersifat jujur. Rupanya menunjukkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina takwa sira kabeh. Allah lan Gusti Allah. Wa kunu lan padha ana sira kabeh. Wa kunu lan padha ana sira kabeh ma'as shadiqin. Iku sertane wong kang padha jujur atau kan pada benar. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Waqul Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupanya menghentikan taharrau sidqa wa iraitum anna fihi al-halakata wa inna fihi al-najah. Taharrau podo nemen-nemeno sira kabeh asdiqa ing jujur. Wa in ra'aitum lan lamun ningali sira kabeh nabi ing sunne jujur ala halakata utawi anafihi sak temene iku ing dalam jujur anafihi sak temene iku ing dalam jujur al halakata utawi kerusakan anafihi iku sak temene ing dalam jujur al-halakata utawi kerusakan fa'in nabihi mongko sak temene jujur fa'in nabihi mongko sak temene iku ing dalam jujur fa'in nabihi mongko iku sak temene ing dalam jujur an-najata utawi keselamatan fa'in nabihi mongko iku sak temene ing dalam jujur an-najata utawi keselamatan. Kemudian apa yang dikatakan tadi Nabi, bertahanlah kita, ya, bertahanlah kalian, ya, dalam memperjuangkan kebenaran atau memperjuangkan atau bersifat jujur, ya. Karena apa? Ketika engkau melihat, ya, bahwasanya terkadang, ya, bersikap benar, bersifat jujur itu memiliki dampak yang tidak mengenakan bagi kita, ya. Terkadang kejujuran itu pahit, ya, fa'ina fihi aja sesungguhnya, tapi kejujuran, ya, itu niscaya akan mendatangkan keselamatan. Jadi kejujuran itu pada hakikatnya akan mendatangkan keselamatan walau terlihat itu anak halakah, walaupun terlihat pahit, ya, terlihat seolah-olah itu mengerikan. Al-amanatu